Hari ini kita mau bikin recap 8 episode Coba-Coba Kursi yang udah tayang. Sekarang kita akan kasih kesimpulannya. Kita pisahin berdasarkan kursi-kursi yang sering muncul di video-video orang. Video kita lah. Iya benar. Totalnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kursi yang muncul di 8 episode Coba-Coba Kursi. Nah ada yang munculnya 8 kali, ada yang cuma sekali doang gitu. Kenapa? Karena kita... sesuai dengan deskripsi kita yang ada aja. Oh iya. Gak dikonsepin, jadi gak dikonsepin. Bang, kenapa gak ada FM 7217? Ya berarti kursinya lagi gak ada. Kira mau digimikin nih. Aduh. Kali kita ditemani sama Nino. Ada belakang siapa? Aksa Sama Iksan. Yeay. Mantap. Kita akan bahas per kursi dari pendapat guys yang udah cobain kursi kemarin. Dan kita akan bikinin kesimpulannya. Halo, gue Kevin Anggara. Gue Ica dari channel Desabto24. Halo, gue Borneo. Halo gengs, Gocha dari channel Ocha Extend. Halo, nama gue Rian atau Ryan Kaswani. Halo, gue Winardi, aka Flat White. Halo, gue Fernanda Gunsan dari Fernanda Gunsan Channel. Kami Dari Raditya Dika ingin coba kursi di Temani. Pertama ada FM 7217. Ini muncul ada di 2 episode. Episodenya sama tim Bang Radit dan Flat White juga. Desainnya futuristic ya. First impression, desainnya bagus. wow. Ini kursinya secara desainnya oke, bagus ya. Terus headrest juga pengaturan lengkap. Betul. Oke. Tadi bisa turun. Nah, Oke. belum. Oh, Belum. Gue udah hafal nih. armrestnya juga enak. Plus dia bisa ikut ke center juga ketika recline. Dan dia punya jok itu lebar dan empuk juga. Wah, armrestnya empuk banget ini mah. Nah kalau kursi yang ini dia foamnya nggak firm. bukan. Firm gitu aja. Jadi dia ngelawan bandel. tapi tetap kayak Ngebentuk. Iya, nge-shape pantat. gitu. Bagus sih, Bat. Ya, enak. 7217 Emang formnya enak sih. Formnya enak. Enak. Kayak dia membal tapi nggak kempes juga. Cuman nggak yang keras juga. Terus secara ukuran agak lebih lebar. Iya, lebar. Bukan lebar sih. Iya, agak lebih lebar dibanding. Kelihatannya kecil sih, cuman pas dicobain tuh kayak Karena- kalau buat lu semua yang suka bersilat Iya. masih lebih enak. Silat. Setuju. Secara harga juga ini kursi oke banget ya. Dengan harga tersebut dan dapat semua fitur-fitur yang ada di FM 7217. Hal yang gua pribadi agak kurang suka sama si FM 7217 itu justru ada di ukuran jok yang terlalu lebar di badan gua. Akhirnya itu nimbulin kesan kaki gua tuh jadi pengennya duduk sila terus. Walaupun ternyata gua sadar ada orang yang memang suka untuk duduk sila di atas kursi kerja gitu. Walaupun nggak direkomendasiin banget sih ya. Tadi gue lupa bilang kalau kursi, gue tuh suka kan kalau duduk kayak gini, sorry ya, duduk kayak gini. Nah, ini enak. Backrest juga sebetulnya agak kurang kerasa di bagian lumbar support. Jadi buat kalian yang memang kayak ada sedikit sakit di lower backnya, ini kursi yang nggak terlalu cocok sebetulnya. Cuman untungnya backrestnya itu tegak, jadi duduknya pun masih bisa duduk tegak sempurna sih. Oke, lanjut ke NC5 dulu atau Excel dulu? Excel boleh sih. NC5 sih. Lu apa sih? NC5. Nah, emang lu dulu kealasan udah san, dia mulu. Lu kadang-kadang Nino ya, lu terpengaruh deh. Terpengaruh dia. Iya, kalau gitu gue juga NC5. Lanjut, NC5 ini jadi kursi yang beberapa kali ditanyain setiap gue upload video ya, kapan bikin full reviewnya si NC5. Ya gue pribadi jujur agak kurang suka sama meshnya si NC5 ini. Tapi anehnya ini kursi yang dipilih dan jadi peringkat satunya dari Dr. Rian Kaswani. Ini mesh ya? Ini mesh dong. Ini enak sih, adem. Kayak tadi tuh duduk sebentar tuh udah berasa anget kan? Anget. Karena dia busa. Kalau ini adem nih. Gue rasa sih karena waktu itu dokter tuh nyobainnya pakai celana panjang ya. Taruhan sih kalau dokter pakai celana pendek, kira-kira bakal ngomong yang sama nggak ya? Iya, cuma lucu nggak ya dokter Rian pakai celana pendek? Bisa bro. Dokter Rian kita editin pakai celana pendek. Gimana caranya?
pakai Dreamina AI. Sekarang tuh kayak nggak perlu repot dan nggak perlu waktu banyak lagi untuk kita edit atau cari aset untuk sebuah video yang lagi kita kerjain, kita lagi edit. Tinggal pakai AI aja untuk kita bisa ciptain aset itu sendiri dengan cara bisa pakai teks atau modifikasi gambar yang udah ada. Satu website image generator dan video juga yang basisnya AI ini bisa kalian akses secara gratis untuk membantu workflow kalian supaya lebih cepat. Hasilnya mantap, kualitasnya juga high res ya, yang bisa digunain juga langsung di video kalian. Dan web ini namanya Dreamina AI. Dreamina AI ini kalian sebenarnya juga udah bisa langsung hubungin ke CapCut juga ya. Tinggal kalian pilih aja loginnya itu mau pakai apa. Terus kalian bisa lihat kayak gini lah untuk isinya dari Dreamina AI. Contoh yang lagi gue lakuin ini edit dari pakai celana panjang ya, Dr. Rian jadi pakai celana pendek. Ini bisa kasih visual juga buat user ketika memang kita tuh nggak punya asetnya. Dan kalian bisa cek fitur-fitur lain juga kayak ciptain gambar dari sebuah tulisan doang. Kalian kasih prompt ya. Contohnya gue mau kasih visual kayak gambar kursi kerja dan the setup bisa di-create dari Dreamina AI ini. Video generator juga bisa bikin animasi dari gambar yang statik terus kasih visual ke audiens gimana kursi itu bisa reclining contohnya. Dan kalian bisa pilih juga AI model mana yang cocok sama style kalian dan kebutuhannya. Dan kalian bisa manfaatin AI avatar generator untuk bikin sebuah karakter. Kalian juga bisa pakai prompt yang udah tersedia di aset-asetnya si Dreamina AI ini. Kalian bisa copy paste dan kalian modifikasi lagi sesuai dengan apa yang kalian butuhin. Dan tentunya kalian bisa ekspor lebih banyak lagi secara gratis di Dreamina AI ini untuk bantu workflow kalian tuh lebih cepat. Memang secara supporting untuk duduk ergonomik ini kursi bagus ya kalau kita lihat dari posisi duduknya Dr. Rian. Nah ini posisi paling bener nih Dr. Rian nih. Secara posisi duduknya dia. Ini nempel sejajar armrest ya kan untuk Kaki mejanya. napak. Kaki napak walaupun emang ini mejanya ketinggian ya. Untuk footrest. badannya Dr. Rian dia pakai footrest lagi di bawahnya. Ini perfect nih. Emang dokter Ergonomik nggak sih? banget. Emang dokter sih Emang emang dokter ya. sih, Dokter ya. So jadi ini memang sebenarnya kursinya tuh oke banget untuk dapetin duduk ergonomik, tapi balik lagi feel-nya gue pribadi kurang suka. Oh ini, nggak enak. Iya, tajam ya. Kayak keset gitu. Oh, iya, Tapi ya bener-bener. mungkin gara-gara mesh. Ini kayak love it or hate it gitu deh kayak untuk some people. Tapi ini kursi yang solid dan kokoh banget emang untuk build quality-nya. Catatannya ada di bagian wheelbase-nya. Harusnya dibikin metal molded atau nylon aja lah. Nggak usah yang welding kayak gitu. Selanjutnya ada Nemo XL. Ini ada muncul di 5 episode. Cukup sering. Dan jadi kursi yang cukup sering kepilih juga di top 3-nya. Nih gue yakin mahal nih. Jujur, ini paling enak sih di antara semuanya yang udah gue coba. Sebuah statement dari Eca. Gue kalau udah nonton dia tuh trust issue gue sama pendapatnya dia. Karena memang secara build quality dia bagus. Kakinya itu udah metal molding. Ini ngacir banget rodanya ya. Ngacir banget. Tadi gue gak ngetes roda sih. Enak apa enggak menurut lo kalau ngacir? Enak ini. Oh, oke. Feel joknya juga enak. Armrestnya juga bisa ikut sandaran. Dan dia punya sandaran juga nyaman banget. Oh ini tipe yang kayaknya beberapa tadi juga yang kalau kita mundurin ininya ikutan mundur ya. Jadi kayak lebih sesuai gitu loh tangan kita. Catatannya untuk Excel itu ada di bagian tinggi kursinya sih. Yang apalagi pengetesan coba-coba kursi itu pakai meja yang cukup tinggi di 77 cm. Ini paling tinggi tadi ya. Nah, itu dia masalahnya. Iya. Terlalu pendek. Nah, bener dong. Nah, Betul. Iya. Jadi cocok buat meja yang 70 cm. Tuh, jadi kayak gitu tuh tangannya oh, dokter iya, ya. gampang banget kan? Gampang parah. Malah nggak nyampe tuh. Alhasil untuk meja setinggi ini posisi armrest itu susah untuk achieve sejajar sama daun mejanya. Tapi kalau misalnya kalian punya meja yang tinggi mejanya itu cuma di 72-73 cm, Excel itu akan aman banget. Next, T8. Sayangnya kita dapat pinjemannya baru akhir-akhir di coba-coba kursi. So, baru dipakai dan baru cobain sama flat white. Tapi gue jadi punya POV untuk kursi ini dengan orang yang cobain di tinggi badan 166 cm dan berat badan di 65 kg. Dan gue setuju juga sama feel mesh yang enak di kursi ini karena ini pakai mesh yang sama dengan FSM 6. Rubbernya itu enak kena kulit, gak tajam sama sekali. Pun kalau kalian pakai celana panjang ketika duduk di kursi ini tuh gak licin. Rubbernya lebih sopan sih menurut gue dia. Iya benar sopan. Kan sekarang masalahnya gue pakai celana panjang ya. Kalau misalkan di rumah, ya gue pakai celana pendek, celana rumah. Kalau misalkan rubber, itu pasti nggak enak banget deh rasanya di kulit. Emang iya ya? Rubber gue justru lebih nyaman kena kulit. Yang tipe-tipe gini sih gue lebih nyaman. Iya.
Kalau yang jelly mah keras. Jauh lebih halus dibanding yang tadi. Oh iya. Oh biasanya rubber itu kalau kena kulit nggak nyaman. Iya, Tapi ini jauh tipe-tipe lebih halus. ini lebih Ini kayak halus. ibaratnya tuh rounded gitu. Kalau tadi tuh rubbernya kotak gitu loh ibaratnya gitu. Jadi ada ujungnya tajam. Gue lanjut aja langsung ke M1 dan M2. Ini punya Oxium dan kebetulan juga muncul cuma sekali. Dan itu ada di videonya Kevin Anggara juga. Ini sebetulnya kursi yang cukup enak khususnya N2. Tapi sayangnya dikasih pinjemnya cuma sebentar ya. Jadi nggak bisa dicobain ke tamu-tamu yang lain. Kevin juga adalah orang yang punya tinggi badan dan berat badan itu mirip-mirip kayak gue. Jadi kayak dapat validasi aja untuk dua kursi ini. M1 dia punya mesh yang jujur gue nggak terlalu suka. Meshnya itu tajam, maksudnya kasar, bertekstur. Wah, ini di pantatnya langsung kayak ini mesh ya? Mesh ya. Gue lebih demen yang tadi yang joknya apa? Solid gitu, yang solid. Nggak kayak di T8, nggak kayak di FSM 6. Meshnya M1 tuh lebih ke firm. Jadi kalau buat kalian yang emang nggak suka terlalu membal, ya M1 nya bisa cocok. Cuman yang sangat jadi concern gue adalah dia punya frame itu nggak ada lapisan foamnya lagi. So kalau kena kaki itu kerasa keras lah ya. Frame itu kerasa. N2 ini langsung kelihatan kalau ini adalah kursi yang mahal karena materialnya itu banyak metal moldingnya juga di rangkanya dia. Dan gue jadi sadar kalau N2 ini bisa dibilang kayak premiumnya FM7217 dengan upgrade di bagian backrest yang lebih advance dan materialnya juga lebih solid ya. Iya, ini ya oke-oke aja lah untuk sesuai sama harga lah kalau yang ini menurut gue ya. Lanjut, Nimoto. Ini kursi baru dan baru muncul sekali juga. Di terakhir-terakhir ada di videonya bareng sama Timbang Radit. Dan di video itu juga langsung kasih gambaran betapa niche-nya ini kursi. Weh. Rusak. Ini rusak apa emang ini, Bang? Rusak. Terus gue ngerasa setelah gue pakai lumayan lama, emang bagian Lumbarnya. ini lu tuh bener-bener kayak dijagain sih. Tapi ya itu banyak orang yang karena nggak bisa di-adjust gitu ya. Jadinya mungkin cocok-cocokan. Iya, love and hate gitu menurut gue. Bisa terbagi tuh selera orang. Ada yang suka dengan dia punya lumbar support yang bentuknya aneh tapi kerasa enak. Ada juga yang ngelihat lumbar supportnya kayak nggak guna. Pendapat gue pribadi memang setuju kalau bentuknya aneh. Tapi ini pintar dari si Nimo kasih lumbar support yang bukan kayak rounded sepenuhnya gitu loh. Karena yang roundednya itu terlalu ngedorong kita punya lower back, agak kurang nyaman aja karena backrest kadang nggak bisa sandar secara sempurna di kursinya. Ah, iya ininya ganggu, Bray, menurut gua sih. Ya kan? Enggak sih. Ganggu. Enggak enak. Menurut gua ini kayaknya kurang estetik aja sih. kalau yang punya sakit pinggang enak banget. Iya, buat gua enak. Nah, itu Kata Fitri sama Tio buat sakit pinggang enak. Kalau kata Gilang enak, cuma estetiknya kurang. Iya, Kalau benar. Fadil emang nggak suka. Iya, kalau Fadil mungkin ngerasa keganjel berarti. Iya, kalau Fadil emang dia sukanya gini-gini aja. Iya. Jadi buat kalian yang memang ada kendala di lower back-nya, mungkin bisa jadi concern juga dengan kursi si Nimo Auto ini. Bisa kasih kenyamanan, ada yang nyangga di lower back kalian, tapi nggak lebay gitu loh. Lanjut, ini ke kursi yang cukup sering muncul dan jadi top one-nya satu orang. Itu. Sorry banget nih. Ini nomor 1 deh. Ini nomor 1. Ini nomor 1 nih. Ocha 258 SV2. Dan bikin cukup banyak orang agak bingung gimana cara recline-nya pas awal pakai, karena emang mekaniknya itu nggak bisa recline. Kalau didorong pun ini nggak tahu lagi kekunci atau gimana. Nah, untuk yang ini emang nggak bisa recline ke belakang. Oh, nggak bisa. Jadi ini Dia udah tegak gitu aja, back tilt mechanism, dan dia itu pakai tension adjuster di bawahnya. At least bisa lebih dipakai senderan atau apa. Tapi ini kayaknya kursi kerja yang bener-bener lu nuntut lu untuk fokus banget. Jangan istirahat, kamu kerja. Ocha 258S tuh buat selera-selera yang duduk tegak, jok enak. Udah. Kursi-kursi coworking space. Gue pribadi nggak suka ini ada headrest karena gue lebih bisa gini. Kalau serius buat stretching kayak kalau udah capek nih, gue pengen agak begini terus begini kadang-kadang. Ini beneran ya, kagak bercanda. Gue suka begini. Itu dia. Iya, emang benar sih, benar. Lu duduk tegak, jok nyaman. Kayak lu coworking space kan kayak nggak akan yang bisa gimana-gimana. Iya, Kalau di kayak rumah kan udah lu aja gitu. Bisa ngasal kan duduknya. Ya, cocok. Ini adalah tipe kursi yang memang didesain untuk lu duduknya tegak aja, nggak macem-macem, terus lu bisa sekaligus kayak nge-stretch badan lu ke belakang gini. Nah, cuma memang kendalanya ada di bunyi-bunyinya aja sih, yang harus rajin-rajin dikasih WD. Ini bunyi tuh ngaruh banget ya. Kalau buat yang misalnya kontennya sekali tag aja gitu, run through, tag ataupun live, begini-gini dikit, bunyi berasa bro.
Masuk pasti. Dulu kita punya yang ini juga, versi yang sebelumnya, yang pertama banget, kita dikasih WD bawahnya. WD. Oh, ini semprotan itu belum Itu Mas. udah hilang, ini belum dikasih. Lalu kasih lagi. Oh, include nggak di pembelian? Enggak dong, Oh, Mas. Enggak, Mas. Ini belum dikasih WD dari kemarin upgrade armrest. Kalau yang OCA 258 gue lama itu udah dikasih WD dan nggak bunyi sih so far. Ini jadi solusi juga buat orang-orang yang ternyata ada yang takut sama recline. Tapi ini kursi kerja budget yang gue paling suka di bagian jok dan di armrestnya yang udah 3D. Empuk pula dan ukurannya gede. Iya, dia tipis banget. Kayak setengahnya, kayak hampir setengahnya gitu. Terlalu tipis menurut gue. Cuman kalau ini tuh kayak Pas gitu ya. Enggak Oh ya, lu suka kayak gitu berarti. Oke. I like it. Lanjut soal reclining, yang tadi gue bilang ada beberapa orang yang emang takut ketika recline itu jatuh ke belakang. Dan solusinya juga bisa pakai kursi jenis mekanik kayak gini, kayak Pexio Regen. Ini weight sensitif dan ini terbagus. Dia punya sistem sinkronusnya itu, karena bikin orang tuh bisa kontrol sepenuhnya tanpa harus adjust di bagian bawah. Kayak otomatis udah fit sama effort setiap orang gitu. Cuma kursi ini juga yang bikin pendapat orang tuh gampang berubah ya. Kalau menurut gue nih harga aslinya sekitar, gue yakin Officer nih karena clean gini, brandnya suka-sosokan, gue nggak tahu material lu itu atau kagak, dijual di angka 1,8 sampai 2 juta. Jauh banget. Jauh banget. Yakin banget. Sampai 91. Lo harganya nggak? Berapa? 4870. Tok. Gue gak bakal beli nih kursi. Gue gak bakal beli nih kursi. Ini sama aja. Oke, gue balik lagi ke kursi 4 juta ya. Jadi oh iya. Kursi mahal. Emang enak. Yang mahal. Gue malu ngomongnya anjing. Gue kayak beli ini sih. Dan gue setuju sih, karena pertama kali gue cobain Regen juga nggak yang langsung gue bilang itu kursi enak. Tapi gue harus cobain dulu sampai 2-3 jam baru kerasa, oh iya ini kursi emang senyaman itu. Tapi balik lagi, ada selera orang yang suka firm dan suka fleksibel, dan Regen itu contoh kursi yang eksekusi untuk orang suka fleksibel yang sangat bagus lah. Jadi lo kalau misalnya suka duduk agak goyang-goyang di atas kursi kerja, nah Regen itu sangat membantu. Lanjut, Oxiom M6 ini jadi alternatifnya Regen ya harusnya, karena dia punya mekanik yang mirip banget kayak si Regen tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Sayangnya nih kursi baru muncul sekali doang di videonya tim Bang Radit. Yang ini aku agak kurang sih. Dibandingin kursi yang lain. Kenapa Fitri langsung bilang ini agak kurang? Padahal menurut gua Foamnya solid. foamnya enak. Mungkin tipikal foamnya kalau si perbandingan sama 7217 deh. tuh. Gue ngerasa foamnya kalau didudukin tuh nggak yang langsung bss gitu. Dari mana ini? Kok bisa muncul? Kok bisa muncul? Tapi emang kaget sih, kaget sih footrest itu terlalu seamless anjir. Keren kalau secara desain. Secara desain oke ya. Cuma efeknya jadi tangannya tuh Armrestnya lebih pendek. jauh. Kayak lebih jauh dari badan. Lanjut, ini Steel Case Karman. Kursi yang muncul cuma sekali doang di video tim Bang Radit dan harganya memang unexpected ya untuk orang-orang yang mungkin nggak tahu brand Steel Case, dan ya bikin kaget lah ya dengan harga segitu dapat satu buah kursi. What the? Tadi lu khawatir kok pas muter-muter. Gila. Apa lagi gue duduk di kursi 26 juta. 26.990.000. Bukan kita sih pasar sih mahal banget. Tapi emang frame-nya itu juara banget sih. Iya, bener. Mekaniknya juga yang di bawah tuh kayak Fleksibel banget. Iya. Yang kalau misalnya disenderin dia Kayak- tuh ngikut. kayak ngambang bro di bawahnya. Dari bro. warna teknologi alien, dari harga alien. Tapi memang harganya bisa dibayar dengan kualitas yang dikasih. Harga 26 juta cuma bisa duduk. Gua kalau ngeluarin duit yang sama, gua bisa duduk sampai ke pasar. Beli Mio ya. Beli Mio gua. Nah ini juga bisa kalau diikat di Mio. Lah iya bener. Dan ini sekaligus jawab dari pertanyaannya Flat White juga. Bisa gak sih mesh sama foam bareng? Lanjut, ini Oxiom S3 cukup sering dia muncul di 5 episode ya total, dan hampir semuanya komen sama. Ini gue gak tau kenapa mobil gini enak banget ya. Ketika pertama kali duduk tuh langsung kayak disambut dengan rasa yang sopan gitu. Ketika lo kayak Wah, ini lebih mantul-mantul nih. Oh iya,
Asik juga nih. Foam paling enak sejagat raya menurut gue. Foam paling worth it. paling membal. Harga paling murah, foam paling enak. Setuju? Enggak. Enak paling enak foam. Sumpah. Enggak terlalu ngerasain lagi. Harganya cuma 2 juta. 2,29. Ya kan? Real paling enak dari semua kursi. Bahkan harga 4 juta dibanding Nielsen, gue lebih suka ini, bro. Tapi sayangnya kekurangannya di bagian armrestnya dia. Wah, ini mentok nih? Iya, mentok. Oke, untuk gua sih yang secara tinggi gua kurang. Itu hal yang dikorbanin karena dia punya jok lumayan tebel dan cukup empuk, so dia harus bikin armrest yang harusnya bisa lebih tinggi lagi, so bisa support tangan kita walaupun kondisinya tuh relax kayak gini, nggak harus yang jatuhin pundak gitu. Lanjut, ini NC4. Kursi yang lumayan banyak orang salah tebak harga dan cukup heboh juga karena dipilih sama Kevin Anggara di episode pertama dan jadi top 1-nya Kevin Anggara. Itu 900.000 nomor 1 dah. 900.000 nomor 1 itu sih menurut gue sih. Cocok sesuai. Memang ini kursi yang secara harga dan dapetin fitur lumayan lengkap. Secara overall ini oke banget sandarannya, terus armrestnya naik turun, feel duduk yang luas lebar di kursi ini itu kasih pandangan pertama orang tuh jadi ini kursi enak gitu, melted kalau kata Kevin. Wih, ini sih langsung enak dan kayak melted gitu loh. Pas duduk tuh kayak, wih. Cuma setelah gue perhatiin kenapa cukup banyak orang kehook sama si NC4 ini. Ini masuknya enak banget. Pas duduk tuh kayak, ih. Nah, ini empuk kok, empuk enak. Soalnya dia langsung push gitu. Karena coba-coba kursi sendiri nggak kasih durasi yang cukup panjang untuk orang cobain kursinya. Mungkin 5-10 menit doang ya. Maksimal ya, nggak lebih dari itu biasanya. Dan itu yang bikin orang itu nggak bisa notice kalau dia punya jok itu nggak senyaman itu. Joknya itu gampang kempes ya pertama setelah gua pakai NC4 cukup lama, dan itu jadi kelemahan yang cukup noticeable di NC4. Joknya tidak setebal yang tadi, tapi ini tuh oke lah. Ditambah juga desain yang cukup aneh warnanya, kalau kata Borneo di warna yang abu-abunya. Kayak by design harusnya bisa di tempat lain gitu. Ini tuh kayak ngapain? Dan satu lagi di bagian wheelbase metal molded yang bikin kaki itu jadi berisik. Jadi kesan murahnya itu kerasa di kursinya. Tapi oke. Dan terakhir, Pexio Milson, ini kursi tier S-nya Tech Manis dan ya mencari validasi aja sih ya dari pendapat-pendapat orang bagaimana ini kursi bisa kasih experience yang nyaman. It's giving Herman Miller ya. Nah, ini nih. Wow, ini enak langsung. Tapi ini oke sih, enak. Terus punggungnya juga lumayan. Dan ini kursi yang muncul 5 kali di top 3 dari 8 episode. Paling banyak sih orang pilihnya di tier 3. Terus yang ketiga ini. Top 3 gua, top 1-nya ini dah. Top 1 ini nih. Top 1-nya. Pexio Milson berarti ya. Tier 1 itu ada 1 orang dan tier 2-nya juga ada 1 orang. Ya ini menurut gua adalah kursi yang punya size cukup fit sama ukuran badan kebanyakan orang Indonesia ya. Terus ini tetap ala-ala Pexio, tapi ininya enggak. Yes. Enggak mes. Kombinasi yang pas lah. Enak nih. Tapi ini kekurangannya ini nih. Kalau dia bisa atas ini nih plus banget. Dan juga kasih feel duduk enak, kualitasnya juga oke, harganya juga di 3 jutaan, ya price to value-nya oke. Wah, mahal nih. Desainnya juga mantep. Dan sekaligus gue pengen bacain dari kita udah kumpulin ya tier-tier yang dipilih sama orang per kursinya. Kayak paling banyak itu yang dipilih adalah Pexio Milson, masuk di top 3 itu 5 kali dari 8 episode. Yang kedua itu ada Oxiom S3, masuk ke top 3 itu sebanyak 4 kali dari 8 episode. Selanjutnya Nemo Excel. Nemo Excel juga masuk 4 kali ya dari 8 episode. Rexus NC4 masuknya sebanyak 3 kali dari 8 episode. Kesimpulannya cukup fair dan gua pribadi setuju juga sama hasilnya. Dan jadi punya gambaran juga satu kursi dicobain sama berbagai macam kebutuhan orang, selera orang, dan tinggi dan berat badan orang yang beda-beda juga. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton dan thank you juga yang udah support coba-coba kursi. Semoga bisa lanjut ke depan-depannya. Gue butuh ide kalian dan gue sangat apresiasi kalau misalnya kalian emang pengen kasih ide baru untuk next season di coba-coba kursi. Terima kasih. Sampai ketemu di coba-coba kursi selanjutnya.